Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurnal Faris Ahmadi dari kelas 11D Externity. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi sejarah kelas 11 bab 4. Di bab 4 itu materinya tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Bagian 1, modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Restorasi Meiji. Awal modernisasi di Jepang. Sejak 1639, Shogun Tokugawa menjalankan politik sakoku atau politik isolasi. Terjadi persaingan antara shogun dengan daimyo, tuan tanah yang semakin ketat. Pada 31 Maret 1854, Komodor Mateo Ceperi datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa pada tahun 1854. Kita bisa lihat bersama-sama foto Mateo Ceperi di sini. Oke, baik, di slide selanjutnya, Kaisar Meiji mengadakan perubahan melalui kebijakan restorasi Meiji di berbagai bidang. Di antaranya ada bidang militer, pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum. Adanya doktrin Hakko Ichiyo tersebut dari ajaran Shinto membuat Jepang tumbuh menjadi negara modern dan berambisi untuk menguasai negara-negara lain. Jepang muncul menjadi negara imperialis baru di dunia. Beberapa usaha Jepang dalam membangun dan memperluas imperiumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Perang Sino-Jepang pertama pada tahun 1894 sampai 1895. Yang kedua, Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Yang ketiga, Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina pada tahun 1941. Yang keempat, Jepang membentuk Fakta Tripartit bersama Jerman dan Italia pada September tahun 1940. Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii pada 7 Desember 1941. Faktor internal. Yang pertama kita bahas adalah faktor internal. Yang pertama, munculnya golongan terpelajar. Pelaksanaan politik etis telah mendorong lahirnya golongan terpelajar yang merupakan pelopor pergerakan nasional di Indonesia. Bagian 2, kedatangan Jepang di Indonesia. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kertajati yang berisi seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia. Upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Jepang membentuk gerakan 3A, yaitu Cahaya Pemimpin Asia, Cahaya Pelindung Asia, Cahaya Pasifik Asia. Bagian 3, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, bidang politik. Membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Selanjutnya, wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 kepresidenan atau 10 kabupaten. Mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan, tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang-orang Jepang. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Cho Sangiin pada 1 Agustus 1943. Membentuk organisasi Putra Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 serangkai dengan tujuan memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Mengganti Majelis Islam A'la Indonesia atau yang disebut MIAI menjadi Masyumi pada tahun 1943. Membentuk Jawa Hukum atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1 Januari 1943. Di bidang ekonomi membentuk MIAI atau Koperasi Pertanian.
bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. Sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang. Bidang militer, menugaskan polisi rahasia atau disebut Kempetai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Jepang membentuk berbagai organisasi militer maupun semi militer, diantaranya adalah PETA, Giguyun, Senendan, Kebodan Barisan Pelopor, Fujinkai, dan Heiho. Bagian 4. Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Cara kooperatif. Perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Melalui organisasi putra, Pusat Tenaga Rakyat, misalnya Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya, cara bawah tanah. Rakyat Indonesia merasakan pendudukan Jepang tidak dengan penjajahan Belanda. Rakyat Indonesia tetap miskin dan bahkan semakin menderita. Oleh karena itu muncul berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Ada beberapa bentuk perlawanan muncul yang dilakukan bangsa Indonesia, salah satunya melalui gerakan bawah tanah. Oleh karena itu muncul berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Salah satu bentuk perlawanan muncul yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap Jepang melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Perjuangan ini umumnya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintahan Jepang. Perjuangan bawah tanah dipimpin oleh Bapak Sultan Syahrir. Perjuangan ini umumnya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintahan Jepang. Di balik kepatuhannya terhadap Jepang, tersembunyi kegiatan-kegiatan yang bertujuan meneruskan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang memerlukan gerakan bawah tanah antara lain kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok Sultan Syahrir. Mari kita bahas satu persatu. Tersembunyi kegiatan-kegiatan yang bertujuan meneruskan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah diantaranya adalah Sukarni, Ahmad Subarjo, dan Sultan Syahrir. Yang pertama, mari kita bahas Sukarni. Sukarni adalah tokoh pergerakan pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, ia bekerja di Sendenbu, barisan propaganda Jepang. Mari kita lihat di sini Gedung Juang 45 Menteng 31. Untuk menyamarkan gerakannya, kelompok Sukarni mintakan asrama politik yang diberi nama Angkatan Baru Indonesia. Kegiatan mereka dilakukan di asrama Sendenbu atau Gedung Juang 45. Dan kemudian dikenal dengan nama Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama Menteng 31. Kini asrama ini menjadi Gedung Juang 45 atau Museum Juang 45. Kelompok Sukarni. Pada masa pendudukan Jepang, Ahmad Subarjo menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfo atau yang disebut Kantor Penghubung Angkatan Laut di Jakarta. Sambil melakukan tugas utamanya di tempat itu, ia berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang. Ia mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka atau AIM. Di tempat itu mereka memberikan pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia di masa itu.
Ia berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang. Ia mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Selanjutnya kelompok Sultan Syahrir. Sultan Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis karena yakin Jepang tak mungkin memenangi perang. Oleh karena itu menurutnya kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan serta kader-kader muda yakni para mahasiswa progresif. Perjuangan fisik ini banyak terjadi di daerah dan dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Beberapa perlawanan tersebut ini sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan bersenjata. Perjuangan fisik ini banyak terjadi di daerah dan dipimpin oleh masyarakat setempat. Perlawanan rakyat Desa Sukamana. Perlawanan ini diawali oleh adanya penolakan santri pesantren Sukamana Tasikmalaya untuk melakukan sekere, yaitu sekere adalah hormat kepada bendera Jepang setiap pagi untuk setiap mau melakukan aktivitas di pagi hari tersebut harus hormat kepada bendera Jepang dulu. Selain karena alasan itu penderitaan rakyat akibat kerja pada 25 Februari 1944 Kiai Haji Zainal Mustafa pemimpin para santrinya untuk melakukan perlawanan. Namun karena kekuatannya tidak seimbang, perlawanan ini dapat ditumpas Jepang. Banyak pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa tewas. Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap dan pada 25 Oktober 1944 ia bersama para pengikutnya yang tertangkap dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, perlawanan peta di Blitar. Perlawanan peta di Blitar muncul karena sikap sewenang-wenang para pemimpin militer Jepang kepada para prajurit Indonesia. Selain itu, para anggota peta sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan rakyat Indonesia di bawah pemerintahan Jepang. Di bawah pemerintahan Jepang. Perlawanan peta berlangsung di kota Blitar pada 14 November 1944 di bawah pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Perlawanan rakyat bersama peta ini termasuk perlawanan yang terbesar dalam sejarah pemerintah pendudukan Jepang. Meskipun perlawanan dapat dipatahkan dan para pemimpinnya ditangkap, dilucuti, dan kemudian dihukum mati, pemberontakan peta membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk segera melepaskan diri dari penindasan dan penjajahan Jepang. Supriyadi sendiri setelah perlawanannya dipatahkan tidak diketahui lagi keberadaannya setelah itu. Selanjutnya ada janji kemerdekaan dan BPPKI dan proklamasi kemerdekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.